Salam jumpa lagi dengan kami, BWI, Bright World International, sebuah channel yang selalu membawakan inspirasi segar bagi Anda yang ingin mengembangkan diri dan karirnya. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, agar Anda tidak ketinggalan mengikuti munculnya ide dan inspirasi baru di channel kami. Kita semua mungkin bisa disegarkan kembali dengan pernyataan misi atau tujuan dari suatu kegiatan pemeliharaan atau maintenance berikut ini. Tujuan dari kegiatan pemeliharaan adalah untuk memberikan kuantitas dan kualitas pelayanan pemeliharaan yang optimal, aman, sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, dan dengan biaya yang wajar. Mengapa optimal? Dinyatakan optimal karena manajemen harus menyeimbangkan biaya dan tujuan fungsional dari tindakan maintenance atau pemeliharaan tersebut. Pada titik tertentu, biaya yang diperlukan untuk terus menjaga agar tercapainya zero downtime dengan aset yang bertambah tua, bisa terus berkembang menjadi besar, dan manajer harus berani memutuskan untuk memodifikasi atau mengganti mesin produksi tersebut, daripada terus memperbaikinya dengan biaya tinggi. Untuk mencapai tujuan kegiatan pemeliharaan atau maintenance tersebut, berikut ini adalah 7 prinsip utama dalam maintenance management, yang apabila diterapkan dengan disiplin dan teratur, dapat menghasilkan departemen maintenance yang sukses dan produktif. Prinsip yang pertama, produktivitas terbaik dihasilkan apabila setiap individu dalam suatu organisasi memiliki tugas pekerjaan yang jelas, melaksanakan tugas pekerjaannya itu dengan cara yang benar, dan dalam waktu yang sesuai dengan yang telah ditentukan dan disepakati. Prinsip yang kedua, pengukuran harus dilakukan sebelum dan sesudah tindakan kontrol atau pemeriksaan dilakukan. Ketika supervisor dan teknisi menerima tugas pekerjaannya dengan jelas, siap melaksanakannya dengan menggunakan cara yang benar dan alat kerja yang tepat, supervisor dan teknisi tersebut haruslah ingat dan memahami bahwa setiap tugas pekerjaan yang diberikan itu pasti mempunyai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Jadi, ketika manajemen mendapatkan umpan balik yang akurat dari hasil tugas pekerjaan yang telah dilaksanakan, maka data umpan balik tersebut selanjutnya akan digunakan untuk proses kontrol manajemen, yaitu dengan cara membandingkan data aktual dari umpan balik dengan data rencana atau data sebelum pelaksanaan tugas pekerjaan tersebut dilakukan. Prinsip yang ketiga, bagian pemeliharaan atau maintenance harus mampu memberi layanan pelanggan yang baik kepada pihak penerima jasanya. Kegiatan pemeliharaan atau maintenance, pada prinsipnya adalah sebuah kegiatan jasa layanan pemeliharaan atau maintenance terhadap mesin, peralatan, dan fasilitas produksi. Oleh karena itu, sangat perlu untuk membangun hubungan yang baik antara si pemberi layanan dan si penerima layanan atau pelanggan, baik itu pelanggan internal maupun eksternal. Dalam hal ini, pihak penerima layanan tentunya yang akan membayar jasa pemeliharaan atau maintenance yang telah dilakukan, plus suku cadang pengganti yang diperlukan. Tujuannya adalah agar mesin produksi dan peralatan penunjangnya secara profesional dapat terpelihara pada tingkat efisiensi yang konsisten, dan mampu memberikan output yang sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang ditetapkan. Karena penerima layanan membayar biaya pemeliharaannya, maka pihak penerima layanan harus memiliki wewenang untuk memutuskan aset yang mana yang ingin dilakukan pemeliharaannya, apa tujuan yang diharapkan, dan kapan target waktu pelaksanaannya. Dalam hal ini, pihak pelaksana maintenance harus bertanggung jawab untuk memberi hasil sesuai dengan yang diinginkan oleh penerima layanan. Untuk mencapai hal itu, pihak pelaksana maintenance akan memberikan rekomendasi teknis tentang bagaimana atau dengan cara apa tugas pekerjaan itu akan dilaksanakan, dan memberi masukan tentang kapan waktu terbaik untuk melaksanakan pekerjaan itu. Wewenang tersebut diperlukan oleh bagian pemeliharaan atau maintenance ketika mereka merekomendasikan pelaksanaan tugas pekerjaan perbaikan, termasuk pemeliharaan preventif, modifikasi, ataupun overhaul.
Seringkali tujuan produksi dan maintenance memiliki prioritas yang berbeda, sehingga bisa menyebabkan kesalahpahaman yang mungkin bisa menyebabkan hubungan yang kurang baik. Oleh karena itu, pihak pimpinan perlu peka dan bertindak untuk menjembataninya. Hubungan antara pihak pelaksana maintenance dengan pihak penerima layanan ini sangat penting untuk mencapai keberhasilan operasional sehari-hari. Prinsip yang keempat, jumlah tenaga pelaksana pekerjaan perlu diatur agar optimal di setiap pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan. Ini maksudnya adalah, bahwa di dalam pelaksanaan dan penyelesaian setiap tugas pekerjaan, perlu diatur untuk menggunakan jumlah tenaga pelaksana yang paling efisien, tetapi tetap mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan benar, tanpa mengabaikan aturan keselamatan dan keamanan kerja. Prinsip yang kelima, buatlah pemetaan titik-titik kontrol pemeriksaan mesin beserta penjadwalan waktu pemeriksaannya. Upayakanlah agar pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Penjadwalan pemeriksaan pada titik-titik kontrol tersebut haruslah dibuat dengan interval yang cukup sering, apalagi untuk mesin-mesin utama, sehingga deteksi kemungkinan terjadinya masalah bisa disimpulkan lebih awal. Tujuannya adalah agar terjadinya breakdown atau kegagalan operasional mesin atau peralatan bisa dihindari. Prinsip yang keenam, kualitas hasil dari pelaksanaan tugas pekerjaan adalah menjadi tanggung jawab setiap individu yang ditugaskan melalui perintah kerja. Departemen Maintenance atau Pemeliharaan bertanggung jawab untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengoperasikan dukungan untuk perencanaan, penjadwalan, pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi atas hasil dari pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan. Setiap supervisor bertanggung jawab atas penggunaan sistem yang benar, lengkap, dan aman, termasuk di dalamnya pelaksanaan prosedur kerja dan pelaksanaan program keselamatan kerja. Prinsip yang ketujuh, perlu disusun kebijakan manajemen pemeliharaan yang menjelaskan tentang apa yang diharapkan dari setiap anggota di bagian maintenance, yang harus dilengkapi dengan panduan umum langkah-langkah untuk mencapainya. Kebijakan yang sederhana, jelas, dan terarah, akan merangsang kreativitas dan perbaikan terus-menerus. Demikian video kita kali ini mengenai 7 prinsip utama dalam maintenance management, yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan maintenance manager. Semoga bermanfaat untuk memperluas wawasan praktis, serta memberi inspirasi segar untuk aktivitas Anda sehari-hari. Dengan mengklik tombol like dan subscribe-nya serta memberi komen, Anda sudah membantu channel kami untuk bisa terus memberi wawasan dan inspirasi bagi sahabat BWI yang ingin terus mengembangkan dirinya. Selamat beraktivitas.